Bayangin kalau semua benda di alam semesta ini nggak punya massa. Kursi yang kamu duduki, HP yang kamu pegang, bahkan tubuh kamu sendiri, semuanya melayang tanpa arah, nggak bisa membentuk apa-apa. Aneh, ya? Tapi pertanyaan sederhana itu, kenapa benda bisa punya massa, adalah salah satu misteri terbesar yang pernah dihadapi para ilmuwan. Jawabannya nggak ketemu selama puluhan tahun. Sampai akhirnya, dunia digemparkan oleh penemuan satu partikel kecil yang jadi kunci dari semuanya, Higgs boson, atau yang sering disebut dengan nama yang agak dramatis, partikel Tuhan. Tenang, sebutan itu bukan karena partikel ini ada hubungannya sama yang ilahi. Nama partikel Tuhan sebenarnya datang dari buku seorang fisikawan bernama Leon Lederman, dan katanya itu cuma nama catchy yang dijamin bikin orang penasaran. Tapi walau namanya agak lebay, peran Higgs boson ini memang luar biasa penting. Penemuan partikel ini di tahun 2012 lewat tabrakan partikel super cepat di alat raksasa bernama Large Hadron Collider bukan cuma bikin heboh para ilmuwan, tapi juga membuktikan bahwa teori yang udah dicurigai sejak lama ternyata benar. Ada sebuah medan tak kasat mata di seluruh alam semesta yang bikin partikel-partikel punya massa. Dan boson ini adalah bukti nyatanya. Di video ini, kita bakal menyelami dunia partikel yang nggak kelihatan tapi ngaruh banget ke hidup kita. Kita bakal ngobrolin soal medan Higgs, gimana partikel ini bekerja, kenapa penemuannya bisa dibilang bersejarah banget, dan tentu saja, kenapa ilmuwan sampai harus bikin mesin raksasa cuman buat nyari sesuatu yang lebih kecil dari atom. Yuk, kita mulai perjalanannya. Sebelum kita ngomongin lebih jauh soal Higgs boson, ada baiknya kita kenalan dulu sama dunia kecil yang jadi rumah dari partikel ini, yaitu fisika partikel. Jadi gini, semua benda yang kita lihat di alam semesta ini, dari bintang sampai bakso, sebenarnya terdiri dari partikel-partikel super kecil. Dulu kita diajarin kalau atom itu bagian terkecil dari materi, tapi ternyata itu baru permukaannya aja. Di dalam atom ada proton, neutron, dan elektron. Dan ternyata, di dalam proton dan neutron pun masih ada partikel yang lebih kecil lagi, namanya quark. Nah, semua partikel ini masuk ke dalam yang disebut model standar, sebuah teori super kompleks, tapi juga super penting yang menjelaskan gimana cara kerja alam semesta di level terkecil. Dalam model ini, partikel dibagi ke dalam dua kategori utama, fermion yang jadi bahan pembentuk materi, kayak quark dan lepton, dan boson yang jadi pembawa gaya, semacam kurir antar partikel yang memungkinkan gaya-gaya fisika bekerja. Contohnya, cahaya yang kamu lihat itu dibawa oleh partikel bernama foton, yang merupakan boson untuk gaya elektromagnetik. Nah, yang menarik, dari semua gaya di alam semesta, elektromagnetik, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, semuanya udah punya partikel pembawanya. Tapi ada satu hal yang bikin para ilmuwan gatal, massa. Dari mana asalnya? Kenapa elektron punya massa, tapi foton enggak? Kenapa proton lebih berat dari elektron? Model standar udah menjelaskan banyak hal, tapi soal massa ini masih misterius banget. Sampai akhirnya muncul teori tentang medan Higgs dan partikel yang membuktikannya, si Higgs boson itu tadi. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling seru, yaitu medan Higgs. Bayangin alam semesta ini kayak kolam besar yang penuh dengan sesuatu yang nggak kelihatan, semacam lumpur kosmik yang menyelimuti segalanya. Lumpur inilah yang kita sebut sebagai medan Higgs. Setiap partikel yang bergerak di dalamnya, tergantung seberapa lengket dia sama lumpur ini, bakal dapat massa. Semakin lengket, semakin berat partikel itu. Yang nggak lengket, ya dia tetap ringan, bahkan bisa nggak punya massa sama sekali, kayak si foton, pembawa cahaya. Medan Higgs ini udah jadi teori sejak tahun 1960-an, waktu beberapa fisikawan, termasuk Peter Higgs, mengusulkan bahwa partikel bisa punya massa karena ada medan seperti ini yang meresap ke seluruh alam semesta. Tapi teori aja nggak cukup. Ilmuwan butuh bukti nyata kalau medan ini memang ada. Dan bukti itu harus datang dari getaran yang muncul dari medan tersebut. Nah, getaran dari medan Higgs itulah yang kita kenal sebagai Higgs boson. Ceritanya kayak ini. Kalau kamu ngebanting batu ke air, akan muncul riak. Nah, Higgs boson itu kayak riaknya, dan airnya itu medan Higgs. Jadi begitu para ilmuwan berhasil membanting cukup energi di LHC dan muncul partikel aneh dengan sifat yang sesuai prediksi. Tada, itu dia, Higgs boson. Penemuan ini bukan cuma ngisi teka-teki yang hilang dalam model standar, tapi juga bukti bahwa seluruh teori soal asal massa itu memang beneran terjadi di alam semesta ini. Oke, jadi kenapa sih penemuan Higgs boson ini heboh banget?
Karena sebelum partikel ini ditemukan, ada lubang besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Ilmuwan udah bisa jelasin hampir semua gaya dan partikel di alam melalui model standar. Tapi soal asal-usul massa, itu seperti puzzle yang hilang satu keping pentingnya. Bayangin kamu udah susun puzzle gambar alam semesta, tapi di tengahnya bolong. Ngeselin kan? Tanpa massa, nggak akan ada atom. Tanpa atom, nggak ada materi. Tanpa materi, ya nggak akan ada planet, makhluk hidup, apalagi kamu yang lagi nonton video ini. Jadi, memahami gimana partikel dapat massa itu kayak memahami kenapa segala sesuatu bisa eksis. Tanpa penjelasan ini, teori-teori fisika yang lain jadi kayak bangunan tinggi tapi fondasinya bolong. Dan itu bikin para ilmuwan begadang bertahun-tahun, nyari cara buat buktiin kalau medan Higgs itu memang ada. Dan selama puluhan tahun, semua ini cuma ada di atas kertas. Teori Higgs terdengar meyakinkan, tapi tanpa bukti, ilmuwan nggak bisa benar-benar yakin. Banyak yang skeptis, banyak juga yang optimis. Sampai akhirnya, eksperimen di CERN benar-benar menunjukkan tanda-tanda keberadaan partikel misterius ini. Jadi ketika Higgs boson akhirnya nongol, itu bukan cuma kabar baik buat fisika, tapi juga buat pemahaman kita soal bagaimana alam semesta bekerja sejak detik pertama setelah Big Bang. Sekarang kita masuk ke bagian aksi. Bagaimana caranya para ilmuwan bisa nemuin partikel sekecil itu? Jawabannya, pakai salah satu mesin paling rumit dan canggih yang pernah dibuat manusia, Large Hadron Collider atau LHC. Mesin ini dibangun di bawah tanah, membentang sepanjang 27 km di perbatasan antara Swiss dan Prancis. Fungsinya, buat nabrakin partikel dengan kecepatan yang hampir setara dengan kecepatan cahaya. Yap, kamu nggak salah denger. Partikel ditabrakkan dengan kecepatan super tinggi, biar dari tumbukannya muncul partikel-partikel baru yang biasanya tersembunyi. Ibaratnya kayak nabrakin 2 jam tangan antik dan berharap dari puing-puingnya kamu bisa nemuin roda gigi langka yang belum pernah kelihatan sebelumnya. Kedengarannya kacau, tapi dalam dunia fisika partikel, itu justru cara terbaik buat ngintip ke level paling dasar dari kenyataan. Di dalam LHC, proton dipercepat dalam arah berlawanan, lalu ditabrakkan jutaan kali per detik. Sensor super canggih lalu merekam hasil tabrakannya dan mencari pola-pola yang mencurigakan, termasuk jejak dari si Higgs boson. Dan akhirnya, pada tanggal 4 Juli 2012, para ilmuwan di CERN mengumumkan sesuatu yang bikin dunia ilmiah bergetar. Mereka menemukan partikel baru yang cocok banget sama prediksi Higgs boson. Dunia sains pun geger. Bayangin aja, ratusan fisikawan dari seluruh dunia yang udah kerja puluhan tahun akhirnya melihat hasilnya muncul dari grafik data. Mungkin buat orang awam itu cuma titik lonjakan di layar monitor, tapi buat fisikawan, itu kayak melihat sejarah baru sedang ditulis. Dan yang lebih penting, itu jadi bukti nyata bahwa medan Higgs yang selama ini hanya teori, benar-benar ada di alam semesta ini. Nah, kamu mungkin dari tadi masih kepikiran, kenapa sih partikel ini dijuluki partikel Tuhan? Apakah ini partikel yang berhubungan dengan Tuhan? Apakah dia punya kekuatan ilahi? Jawabannya, enggak. Sama sekali enggak ada hubungannya. Istilah partikel Tuhan sebenarnya datang dari judul buku seorang fisikawan bernama Leon Lederman. Judul aslinya itu sebenarnya mau disebut The Goddamn Particle, karena betapa susahnya partikel ini ditemukan. Tapi karena kata itu terlalu kasar, penerbitnya potong jadi The God Particle. Dan boom, nama itu langsung viral. Masalahnya, nama ini agak menyesatkan. Banyak orang jadi mikir partikel ini ada hubungannya sama agama atau spiritualitas, padahal konteksnya ilmiah banget. Para ilmuwan sendiri sebenarnya kurang srek dengan sebutan itu. Mereka lebih suka nyebutnya ya Higgs boson aja, sesuai nama penemunya. Tapi ya namanya juga media. Kalau ada istilah yang keren dan bombastis, pasti langsung diangkat. Jadilah sampai sekarang banyak orang lebih kenal nama dramatisnya daripada fungsi ilmiahnya. Walaupun sebutannya agak lebay, tapi kita nggak bisa bohong. Partikel ini memang punya peran yang sangat besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Jadi ya, meskipun partikel Tuhan itu bukan nama yang ilmiah, setidaknya dia berhasil bikin banyak orang jadi penasaran. Dan siapa tahu dari rasa penasaran itu, makin banyak orang yang akhirnya tertarik sama sains dan mulai bertanya-tanya, sebenarnya dari mana sih segala sesuatu di alam ini berasal? Setelah Higgs boson berhasil ditemukan, banyak yang mikir, oke, udah ketemu, terus apa lagi? Nah, justru disinilah hal menariknya dimulai. Penemuan Higgs boson itu kayak nemuin kunci pintu rahasia, pintu yang mungkin bisa membuka pemahaman kita ke hal-hal yang lebih dalam dan lebih aneh lagi tentang alam semesta. Karena walaupun model standar sekarang makin lengkap, ada banyak pertanyaan besar yang masih belum punya jawaban. Contohnya, gravitasi.
gaya yang bikin kita tetap nempel di bumi, belum masuk ke dalam model standar. Belum ada partikel pembawa gaya gravitasi yang terdeteksi secara langsung. Lalu ada juga materi gelap, yaitu materi misterius yang jumlahnya jauh lebih banyak dari materi biasa di alam semesta, tapi kita nggak bisa lihat atau sentuh. Higgs boson nggak menjawab itu, tapi membuka kemungkinan untuk eksperimen-eksperimen baru yang bisa menjawabnya. Selain itu, penemuan ini juga bikin para ilmuwan makin semangat ngembangin teori-teori baru kayak supersimetri atau bahkan teori multiverse. Siapa tahu, dari penelitian tentang satu partikel kecil, kita bisa paham kalau ternyata ada semesta lain di luar sana. Dan yang pasti, sejak 2012, eksperimen di CERN terus berlanjut, mesin LHC terus ditingkatkan, dan para ilmuwan sekarang lagi cari tahu apakah Higgs boson punya saudara lain, atau bahkan menunjukkan tanda-tanda bahwa ada hukum fisika lain di luar yang kita tahu sekarang. Penemuan Higgs boson gak cuma nambahin koleksi pengetahuan ilmiah, tapi juga punya dampak besar untuk teknologi dan kehidupan sehari-hari kita. Gimana bisa? Nah, ternyata riset fisika partikel ini udah menghasilkan banyak teknologi canggih yang mungkin gak kita sadari. Contohnya, World Wide Web. Iya, web yang kamu pakai buat nonton video ini awalnya dikembangkan di CERN sebagai alat untuk para ilmuwan berbagi data eksperimen. Jadi, meskipun kelihatannya fisika partikel itu jauh banget dari kehidupan sehari-hari, siapa sangka kalau riset-risetnya justru jadi dasar banyak inovasi teknologi. Selain itu, eksperimen di CERN dan alat-alat canggih seperti LHC juga mendorong kemajuan dalam dunia komputasi, medis, dan deteksi partikel. Dalam dunia medis misalnya, teknologi yang awalnya digunakan untuk mendeteksi partikel di CERN sekarang dipakai untuk pemindaian dan diagnostik di rumah sakit. Bahkan dalam dunia komputer, cara komputer mengolah data dari eksperimen LHC kini digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data di berbagai bidang. Tapi yang paling menarik adalah masa depan dari riset ini. Eksperimen LHC masih terus berjalan, dan dengan teknologi yang semakin berkembang, kita bisa aja menemukan hal-hal yang jauh lebih mengejutkan. Misalnya, mungkin suatu saat kita bakal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar lainnya, seperti bagaimana gravitasi bekerja di level kuantum, atau apakah benar ada dimensi tersembunyi di luar alam semesta yang kita kenal. Intinya, penemuan Higgs boson ini bukan akhir dari pencarian, tapi justru awal dari babak baru yang lebih misterius. Dunia fisika partikel ini kaya banget, dan mungkin saja di masa depan, kita bakal menemukan lebih banyak rahasia alam semesta yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, meskipun penemuan Higgs boson sudah berlangsung beberapa tahun lalu, dampaknya masih terus terasa, baik di dunia sains maupun teknologi. Partikel kecil ini telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta kita, dan mungkin juga tentang asal-usul segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tapi ingat, penemuan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu gerbang menuju pertanyaan-pertanyaan besar lainnya yang belum terjawab. Siapa tahu, masa depan bakal membawa kita ke penemuan yang lebih menakjubkan lagi. Buat kamu yang merasa penasaran, jangan ragu untuk terus belajar. Ilmu pengetahuan itu nggak pernah ada habisnya, dan siapa tahu, suatu hari nanti, kamu bisa jadi bagian dari orang-orang yang menemukan jawaban-jawaban lebih besar lagi. Jadi, mulai sekarang, jangan cuma jadi penonton, cobalah untuk terlibat, eksplorasi, dan tetap bertanya. Karena, seperti yang kita lihat dengan Higgs boson, seringkali jawaban besar dimulai dari rasa ingin tahu yang sederhana. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka dengan topik seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang juga suka sains. Dan tentu saja, tulis pertanyaan atau komentar kamu di bawah. Siapa tahu ada topik menarik yang bisa kita bahas bareng di video berikutnya. Sampai jumpa.